Ini peran Sandra Dewi dalam dugaan korupsi timah yang jerat suaminya. HM adalah tersangka yang ke-16. Apakah ini kedepannya akan berkembang terus? Ya, kalau saya lihat dari kerugian yang signifikan hampir 271 triliun ini, saya pikir akan berkembang terus karena kemungkinan kita juga akan menjerat korporasi sebagai tersangka. Nah, perlu diketahui bahwa angka 271 triliun itu adalah tidak hanya kerugian negara, tetapi yang kita hitung juga adalah perekonomian negara. Kenapa? Karena dampak akibat dari korupsi ini adalah sangat luas, berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada masyarakat di sekitarnya, bahkan berdampak pada next generation kalau tidak dilakukan regulasi secepatnya. Ya, tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa istri tidak mengetahui maka tidak bisa dipidana, atau istri mendapatkan kewajiban dari suami maka nggak boleh disita. Enggak, ini terbukti kok. Buktinya apa? Kejaksaan Agung memblokir. Kan ada nilai-nilai yang tidak rasional yang terdapat pada rekening itu, maka wajar penyidik melakukan pemblokiran. Tetapi perlu juga bagi jaksa agung mencatati semua menggunakan undang-undang Tipikor pasal 2 pasal 3 pasal 18 ditambah dengan undang-undang Tipikor. Karena kalau tidak digunakan undang-undang Tipikor, korupsi itu merajalela. Jadi baiknya digunakan undang-undang Tipikor seperti pasal 5 untuk menjerat siapa saja yang terlibat dengan kasus tersebut. Kejaksaan Agung Kejagung buka-bukaan terkait peran Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muizni. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak ya? Ujar Kuntadi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Dirdik Jampinsus, Kamis 4 April 2024. Selain itu, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan ada barang mewah yang belum teridentifikasi dan belum disita, yang masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Lanjut Kuntadi, pihak Kejagung juga masih membuka kemungkinan akan kembali menyita barang mewah yang masuk dalam pusaran korupsi timah. Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset, kan masih berlangsung dan tidak terfokus di saudara SD kan, tersangka ada banyak, semua kita telusuri, tutup Kuntadi. Kejaksaan Agung menggeledah rumah salah satu tersangka kasus korupsi di PT Timah, Harvey Muiz, yang juga suami aktris Sandra Dewi. Penggeledahan tersebut disebut masih berlangsung. Sedang berlangsung, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dikonfirmasi, Senin 1 April 2024. Ketut belum menjelaskan lokasi rumah yang digeledah tersebut. Dia juga belum menjelaskan bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Penggeledahan Kejagung dilakukan setelah lembaga tersebut menetapkan Harvey menjadi tersangka ke-16 dalam kasus korupsi PT Timah. Kejagung juga telah menahan pengusaha tersebut sejak Rabu, 27 Maret tahun 2024. Kejagung menduga Harvey memiliki sejumlah peran dalam kasus yang merugikan negara 271 triliun rupiah ini. Kejagung menduga pada tahun 2018 sampai tahun 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refinet Bangkatin RBT menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. Harvey diduga meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IWP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati kerjasama menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IWP PT Timah Tbk, di mana tersangka mengkondisikan agar smelter PT SIP, CVVEP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi. Kuntadi mengatakan, setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT Kiis yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Pemberian diduga dilakukan kepada tersangka HM melalui PT Kiis yang difasilitasi tersangka HLN. Kata dia, atas perbuatannya, Kejagung menjerat Harvey dengan pasal 2 ayat 1
dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RE tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.